Saya lompat aja ya. Lalu ia berkata kepada mereka, hai orang bodoh, hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu sehingga kamu tidak percaya. Jadi udah dikasihin bodoh dan lamban hati. Ya, ini mungkin juga komplain Tuhan terhadap gereja-gereja hari-hari ini. Bodoh dan lamban hati. Nanti kita lihat ya. Sehingga kamu tidak percaya. Karena bodoh, karena lamban hati, tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jadi semua, tadi sekali lagi ya, mulai kan. Semua yang ditulis para nabi, semua yang ditulis di dalam Alkitab ini tentang Yesus. Dua dakwaan terhadap gereja atau tubuh Kristus. Bodoh. Artinya apa bodoh? Tidak paham. Kekurangan pengetahuan. Nggak tahu. Oh, baru tahu. Dosa diampuni. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Oh, Tuhan udah bayar overpayment. Udah bayar lunas. Lebih-lebih bahkan waktu di kayu salib. Katanya pendeta, katanya orang itu, katanya si A, katanya si B. Belum. Kita harus kejar dosa kita. Atau sebaliknya, Tuhan kejar-kejar dosa kita. Memburu dosa kita. Nah, itu namanya bodoh. Atau lamban hati. Udah tahu hafal. Ya, oleh karena kehendak inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh penebusan tubuh Kristus. Oh, saya tahu Pak ayat itu Pak. Ibrani 10 ayat 10. Saya tahu semua ayat Pak. Bapak tanya aja, saya tahu. Tapi hatinya lamban. Ketika orang berkata, oh belum tentu kita selamat. Kita belum tentu. Apa bisa kita juga bisa nggak selamat sebagai orang percaya ya, lahir baru. Dan saudara bilang gini, iya ya, itu sedih hidupnya. Wah, saya minta ampun terus. Padahal Tuhan katakan bahwa tadi dikatakan di awal buat persembahan tubuh Kristus sekali dan untuk selama-lamanya kita telah dikuduskan. Bukan awalannya kudus Nah, seperti itu Tuhan menyatakan. Ya, shalom saudara yang paling dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam tayangan kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama hukum Taurat, pelayanan kematian, tuntutan, tuduhan sudah berlalu. Tidak ada lagi dakwaan, sudah dimusnahkan. Yang baru kasih karunia Allah, hukum roh yang menghidupkan sudah datang. Suplai Tuhan sudah datang dalam kehidupan kita. Dan kita hanya akan memandang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Waktu kita memandang Yesus itu indah dari segala sisi. Depan, belakang, kiri, kanan, luar dan dalam. Dia itu indah, mulia, cantik. Ya, waktu dia kuat, ya dia tidak sombong. Waktu dia lembut, dia tidak lemah. Dia sekuat baja, selembut beludru. Yesus itu raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, sekaligus hamba yang melayani kita. Dia itu gembala yang agung, gembala yang besar, dan sekaligus anak domba yang disembelih bagi kita. Dia yang mensuplai segala keperluan kita, semua aspek kehidupan kita. Dan dia sekaligus roti hidup bagi kita. Yang kita dengar hari ini, saudara, kita hanya mendengar kabar baik. Ya, kita sudah sampai dalam perjalanan dari buku, mempelajari buku Destin to Reign ini, sampai ke bab yang ke-15. Ya, jalan menuju Emmaus. Dan inilah merupakan perjalanan kita. Setelah kita tahu bahwa Tuhan mempunyai rencana atau mempunyai rancangan, mempunyai takdir buat kita, yaitu untuk berkuasa dalam hidup. Ya, kita hidup sukses, utuh, dan berkemenangan dalam segala hal tanpa susah payah. Dan kita juga sudah tahu bahwa musuh-musuh iblis dan semua mafia agama dan semua orang-orang yang dikuasainya itu menentang Yesus. Mereka tidak suka akan kasih karunia.
Ya mereka akan menentang habis-habisan, buat kontroversi sekitar berita Injil kasih karunia. Padahal kita tahu bahwa Injil Kristus itu adalah kasih karunia Kristus. Ya kita mulai tahu bahwa Alkitab berkata seperti itu. Nah, kemudian dia membangun konspirasi jahat untuk menentang semua atau memperkatakan sesuatu yang bertentangan. Misalnya Tuhan itu kadang baik, kadang marah atau murka, memberikan penyakit atau memberikan kecelakaan. Itu semua adalah dusta iblis. Dan kita terus berjalan ya bahwa kita tidak mau lagi atau tidak mau lagi dalam penghukuman. Kita menumpas habis penghukuman atau tuduhan atau dakwaan yang merusak dalam kehidupan kita. Kalau kita terima itu dalam hati nurani kita, padahal hati nurani kita sudah dibersihkan oleh darah menjadi hati nurani yang bersih. Kalau kita terima lagi tuduhan, tuntutan, atau dakwaan, maka itu kita membuat jebakan atau membuat serangan buat diri kita sendiri. Nah kita tidak mau ya. Tetapi apakah selanjutnya di dalam bab ini kita akan terus melihat, oh Pak, saya sudah mengerti semua, saya tidak mau lagi di bawah penghukuman. Saya sudah menolak semua tuduhan. Dan saya nggak mau lagi, sekarang saya mau hanya menerima suplai Tuhan. Saya sudah mengerti bahwa Tuhan itu sudah bayar lunas. Dan dia bukan hanya bayar sebagai korban penghapus dosa, tapi juga korban bakaran, yaitu suplai. Hapus dosa, dosa kita diampuni, dihapus, dan dibenarkan sepenuhnya. Juga korban bakaran, semua apa yang Yesus layak terima, kita terima. Yesus layak terima kuasa, dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan berkat-berkat. Itu menjadi milik kita. Apa yang Yesus punya, Bapa punya, kita punya. Itu luar biasa sekali. Nah, kemudian apa yang selanjutnya? Apa yang dalam perjalanannya? Orang sering berkata kepada saya, Pak, apa praktisnya Pak setelah kita terima kasih karunia? Ya hidup terus melihat, memandang Tuhan. Menerima pewahyuan yang lebih besar tentang Tuhan. Caranya gimana Pak? Ya memandang. Dengan kita memandang Yesus, memandang Tuhan, memandang kemuliaannya, firman Tuhan katakan kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar. Semudah itu, iya semudah itu. Jadi kalau ketika saya berkata kepada anak-anak misalnya, atau kepada saudara semua, coba lihat bolpen ini. Coba pandang bolpen ini. Semua bisa memandangnya. Sangat mudah. Ya, karena kita tahu apa yang kita pandang adalah Yesus. Dan firman Tuhan katakan Yesus itu adalah firman. Firman yang keluar dari mutala, itu adalah Yesus. Ya, jadi kita mendengarnya dengan telinga kita. Kita mendengar, oh kita melihat lagi keindahan Yesus. Kita melihat lagi karya Yesus. Kita melihat lagi kemuliaannya. Karena itulah yang ada di dalam diri kita, karena Yesus dalam diri kita. Ya, jadi apa yang kita dengar di dalam buku ini atau khotbah-khotbah yang saya sampaikan, itu bukan mencari-cari kesalahan atau kekurangan saudara. Tetapi apa yang sangat benar di dalam diri saudara, yaitu Yesus. Dan yang sangat benar itulah yang akan meluap dalam kehidupan kita dengan mujizat atau perkara-perkara yang sangat sederhana juga. Hal-hal yang simple, ya, semua dan sampai kepada mujizat. Nah, ketika kita memandang Yesus, kita memperoleh pewahyuan atau pencikapan akan Yesus. Lebih lagi, ya, yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi sembuh, yang miskin menjadi kaya. Kok Bapak bisa bilang begitu? Mari kita lihat sebentar ayatnya ya, sebelum kita masuk ke dalam selanjutnya. Jadi di awal daripada bab 15 ini, dikatakan dalam Lukas 4 ayat 18, Roh Tuhan ada padaku, kata Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus membaca bagian dari firman Tuhan atau Alkitab yang diberikan kepadanya, atau kitab Taurat, ya, dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Oleh sebab ia mengurapi aku. Nah, Tuhan membacakan Yesaya 61 itu, ya, untuk menyampaikan kabar baik. Sama-sama katakan kabar baik.
good news ya, gospel, Injil. Itu kabar baik artinya. Nah, apa isinya? Kepada orang-orang miskin. Ya, jadi yang pertama-tama dikatakan kepada orang miskin. Kalau orang miskin mau dengar kabar baik apa? Wah Pak, utang saya banyak Pak. Waduh Pak, saya bangkrut Pak. Waduh Pak, saya udah nggak punya uang, krisis lagi. Saya dipecat, saya dikeluarin dari pekerjaan saya. Aduh, gaji saya kurang. Saya punya kabar baik buat kamu. Hei orang miskin, kamu diberkati berlimpah-limpah dengan keuangan berlimpah-limpah. Itu yang dia mau dengar kan? Sederhana aja. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Kita sudah tahu apa yang memenjarakan orang? Penjara hukum Taurat. Ya, sama seperti Paulus ketika menjadi Saulus, dia menjerit. Siapa yang dapat memerdekakan aku, melepaskan aku dari tubuh celaka ini? Nah, Tuhan bilang, ya Yesus, kasih karunia Yesus. Tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Itu kabar yang memerdekakan Paulus, ya. Saulus menjadi Paulus, tadinya Saulus. Dan penglihatan bagi orang-orang buta, ya. Jadi orang-orang yang nggak bisa lihat, celik. Untuk membebaskan orang-orang tertindas. Siapa yang menindas? Ya iblis, mendakwa, menindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan itu, rahmat itu dektos dalam bahasa Yunani. Dektos itu artinya waktu saat yang paling diberkati oleh kemurahan Tuhan yang cuma-cuma mengalir dengan deras. Ya, waktu atau saat yang paling diberkati oleh kemurahan Tuhan yang cuma-cuma mengalir dengan deras. Inilah waktunya, inilah dispensasi waktu anugerah. Sekarang kita hidup di tengah-tengah waktu itu. Bahkan di akhir yang puncaknya itu akan semakin kuat. Amin. Luar biasa ya. Mengalir dengan deras, telah datang. Nah, Tuhan berhenti di situ. Padahal di dalam, kalau saudara baca di dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 2 ada dan hari pembalasan Tuhan. Nah, Tuhan menyampaikan waktu membaca dia stop dan hari pembalasan Tuhan itu belum sampai. Nanti setelah waktu daripada anugerah ini baru ada yang namanya kesusahan besar dan kita udah diangkat. Sederhana aja. Makanya di dalam Yesus kita itu memiliki proteksi, perlindungan dan berkat yang luar biasa. Ya, ini waktunya. Jadi kita bersyukur untuk pewahyuan yang lebih besar. Nah, di dalam bab 15 ini kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam setiap lembar daripada Alkitab kita. Sekali lagi ya, Tuhan Yesus dan boleh ditambahkan dengan karyanya ada di dalam setiap lembar dari Alkitab kita. Luar biasa. Itulah yang kita akhirnya jalani. Pewahyuan yang lebih besar. Bahkan ketika saudara mendengar khotbah. Nah, kalau saudara nggak bisa bahasa Inggris, pakai khotbah saya. Ya, di dalam saudara bisa lihat dalam YouTube Gereja Ciptaan Baru. Dan saudara boleh dengar, subscribe, like, share. Dan saudara bisa, kalau saudara bisa bahasa Inggris, saudara bisa mendengar khotbah-khotbah daripada Pastor Joseph Prince. Ya, ada juga beberapa, ada terjemahannya, ada teksnya. Dan itu yang membuat saudara mendapat kehidupan pewahyuan yang besar. Yang lebih besar lagi, lebih lagi, tambah lagi. Sampai ketika saudara memandang Yesus, itu mengalir dalam darah saudara. Mengalir dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Yesus dan karyanya di kayu salib yang memerdekakan kita dari semua masalah. Nah, gampangnya gitu, dari semua masalah. Mendengar kabar baik atau Injil kasih karunia Kristus itu membuat mujizat. Sederhananya begitu. Pasti membuat mujizat. Nah, itu yang kita akan jalani di dalam bab 15 ini. Ya, pewahyuan yang lebih besar tentang Yesus. Sama-sama katakan pewahyuan yang lebih besar tentang Yesus. Jadi saudara jangan puas hanya sekali. Ya, seperti yang akan kita dengar juga. Kita makan mana itu setiap hari. Mana yang segar. Setiap hari. Setiap saat, setiap waktu. Stres dong Pak? Enggak.
Ya, dalam perjalanan saudara sedang masak, saudara sedang setir mobil, saudara sedang mengerjakan sesuatu. Tiba-tiba saudara ingat, oh ya, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kristus adalah hikmat saya. Selalu pandang Yesus. Dan saudara memiliki kehidupan yang mujizat. Sama-sama katakan mujizat. Mari kita lihat ayat-ayat yang kita akan jalani bersama-sama kali ini. Di dalam Lukas 4 ayat 18, Lukas 4 ayat 18, Lukas 24 ayat 14 sampai 22, Lukas 24 ayat 12 sampai 44. Ya, ini tentang Emmaus tadi ya. Markus 16 ayat 12, Markus 16 ayat 12, Amsal 3 ayat 22, Amsal 3 ayat 22, Mazmur 119 ayat 25 bagian B, Roma 8 ayat 17 bagian A. Banyak ayat-ayatnya. Jadi semua ada dasar Alkitabnya. Dan kita mau lihat Yesus melalui ayat-ayat ini. Yang pertama bahwa dari judulnya adalah jalan menuju Emmaus. Makanya inilah perjalanan kita. Ketika Yesus bangkit, dia memperlihatkan dirinya. Dengan tubuh kebangkitannya, tubuh kemuliaannya. Dan salah satunya kepada murid. 2 orang murid disebut di dalam Alkitab. Dan satunya disebut namanya Kleopas. Dan sangat mungkin adalah satunya adalah istrinya. Mereka mungkin dari Yerusalem pulang kampung ke Emmaus. Sekitar 11 km, 7 mil. Ya, 7 mil. Dari Yerusalem ke Emmaus. Emmaus itu adalah namanya warm bath. Atau mandi yang hangat. Ya, hangat. Atau panas atau hangat. Ya, dengan hati yang sedih mereka turun. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus menyampiri mereka. Tetapi dalam rupa yang lain, nanti kita lihat ya ayatnya. Dan mereka sedang membicarakan hal-hal yang terjadi hari-hari mereka, hari-hari terakhir itu. Dan Tuhan masuk di dalam pembicaraan mereka, mengikuti perjalanan mereka dan bertanya hal-hal kepada mereka. Jadi Kleopas dan istri, saya sebut saja begitu ya, 2 murid ini, mengharapkan kelepasan yang sempit. Mereka mengincarkan kok Tuhan datang ya, oh kita mengharapkan dia jadi raja, membebaskan kita dari penjajahan Romawi, ya, membebaskan mereka dari, khususnya itu, memerdekakan Israel. Tapi kemudian mereka terkejut dan kecewa. Tuhan disalibkan, mati, dikubur lagi. Pagi-pagi, ketika mereka jalan, mereka tadi pagi itu ada perempuan-perempuan dari kalangan kami, maksudnya orang-orang murid-murid Yesus. Ya kita tahu ada 3 orang perempuan yang mau merempah-rempahi mayat Yesus, datang dan mengatakan bahwa Yesus bangkit. Nah, apa yang Yesus akhirnya Tuhan Yesus sampaikan. Nah, ini yang saudara harus perhatikan baik-baik. Nah, Tuhan sekali lagi tidak menunjukkan jati dirinya secara fisik. Dia nggak bilang gini, ini aku nih, lihat nih, ini tanganku nih, lihat tuh lubang aku. Ya, kamu jangan sedih lagi. Enggak. Tapi apa yang Yesus katakan dalam Lukas 24 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Karena tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Saudara lihat ya, kalau saudara tidak percaya bahwa Yesus bangkit, mukanya muram. Kenapa? Karena kebangkitan Yesus itu, Yesus tidak bisa dibangkitkan, artinya sebaliknya ya, saya ngomong ini. Yesus tidak bisa dibangkitkan kalau masih ada dosa. Jadi Yesus dibangkitkan karena pembenaran kita. Sekali lagi ya, saudara sama-sama katakan, Yesus dibangkitkan karena pembenaran saya atau pembenaran kita. Jadi kalau masih ada dosa yang masih tertinggal dan saudara masih ragu, oh nggak bisa Pak, masa semua dakwaan, semua penuduhan kita bisa tumpas habis? Nggak bisa Pak, kan kita bisa salah lagi. Betul. Tetapi semua kesalahan saudara, ya tapi kan masa depan. Ya semua kesalahan saudara masa depan sudah ditanggung Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Itu kebenarannya. Karena ternyata semua dosa kita juga masa depan dari 2000 tahun yang lalu. Maksudnya Pak, iya kita lahir masa depan dari 2000 tahun yang lalu. Ya, jadi dosa kita semua masa depan. Jadi mereka bercerita kecewa, muram, penuh ketidakpercayaan. Dan Yesus berkata, ayat 25. Saya lompat aja ya. Lalu ia berkata kepada mereka, hai orang bodoh. Hai kamu orang bodoh.
Betapa lamban hatimu sehingga kamu tidak percaya. Jadi udah dikasihin bodoh dan lamban hati. Ya, ini mungkin juga komplain Tuhan terhadap gereja-gereja hari-hari ini. Bodoh dan lamban hati. Nanti kita lihat ya. Sehingga kamu tidak percaya. Karena bodoh, karena lamban hati, tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jadi semua, tadi sekali lagi ya, mulai kan. Semua yang ditulis para nabi, semua yang ditulis di dalam Alkitab ini tentang Yesus. Dua dakwaan terhadap gereja atau tubuh Kristus. Bodoh. Artinya apa bodoh? Tidak paham. Kekurangan pengetahuan. Nggak tahu. Oh, baru tahu. Dosa diampuni. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Oh, Tuhan udah bayar overpayment. Udah bayar lunas. Lebih-lebih bahkan waktu di kayu salib. Katanya pendeta, katanya orang itu, katanya si A, katanya si B. Belum. Kita harus kejar dosa kita. Atau sebaliknya, Tuhan kejar-kejar dosa kita. Memburu dosa kita. Nah itu namanya bodoh. Atau lamban hati. Udah tahu hafal. Ya, oleh karena kehendak inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh penebusan tubuh Kristus. Oh saya tahu Pak ayat itu Pak. Ibrani 10 ayat 10. Saya tahu semua ayat Pak. Bapak tanya aja, saya tahu. Tapi hatinya lamban. Ketika orang berkata, oh belum tentu kita selamat. Kita belum tentu. Apa bisa kita juga bisa nggak selamat sebagai orang percaya ya, lahir baru. Dan saudara bilang gini, iya ya, itu sedih hidupnya. Wah, saya minta ampun terus. Padahal Tuhan katakan bahwa tadi dikatakan di awal buat persembahan tubuh Kristus sekali dan untuk selama-lamanya kita telah dikuduskan. Bukan awalannya kudus Nah, seperti itu Tuhan menyatakan. Nah, tapi seketika itu juga ya Tuhan itu menerangkan ya. Jadi kemudian mereka mendengar bagaimana Tuhan itu menjelaskan sebenarnya. Nah, seperti saat ini saudara mendengarkan firman ini, saudara akan mendengar kebenarannya. Bahwa seluruh Alkitab ini, seluruh lembaran-lembaran Alkitab, kata-kata, kalimat-kalimat dalam Alkitab itu adalah tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi roh mereka menyala-nyala, jiwa mereka nggak bodoh, nggak lamban lagi, tubuh mereka sehat kuat. Itu yang terjadi di dalam Kleopas dan istri ini. Nanti saudara akan lihat ya. Nah, coba kita lihat ya bagaimana Tuhan Yesus akhirnya berkata begini. 27 dari Lukas 24. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh Alkitab. Seluruh kitab suci. Jadi dalam seluruh kitab suci Tuhan menjelaskan dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Pentateot ya, 5 kitab Musa. Ya, dan seterusnya Rut, Yosua dan seterusnya, Mazmur, Khotbah, Amsal dan nabi-nabi, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Ratapan, Daniel, semuanya nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Seluruh kitab-kitab dikatakan seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab para nabi. Supaya apa? Supaya mereka paham dan mendengar lebih banyak lagi tentang Yesus. Jadi ternyata di dalam tadi kitab-kitab Musa dan selanjutnya, Yesus itu tersembunyi. Rahasia, misteri. Orang baca tanpa roh Allah ada di dalam diriku katanya, tanpa Roh Kudus itu tidak akan mengerti, tidak akan tersingkap. Berapa banyak saudara sebagai orang Kristen, saudara mesti tidak mengerti bahwa karya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib itu sempurna. Oh iya Pak, saya tahu Pak, nenek saya juga tahu Pak. Ada orang bilang begitu sama saya. Ya kalau tahu, artinya yang menjadi objek penebusan Yesus di kayu salib, ya sempurna dong. Kalau kita bilang darah Yesus sempurna dan bernilai kekal,
Karya Yesus itu bukan hanya buat keselamatan nanti, tetapi juga bilur-bilurnya misalnya menyembuhkan. Atau juga dia kaya rela menjadi miskin supaya kita miskin menjadi kaya. Atau juga dia itu sudah menanggung semua kutuk kita, bahkan keturunan dari keturunan ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu dia juga tanggung, karena dia minum anggur asam itu. Bapak-bapak yang minum wine, anggur asam, anak-anak yang ngilu giginya. Dan dia tanggung itu juga. Dia mati muda, umur 33,5 tahun, supaya kita hidup umurnya panjang dan sehat. Kalau saudara tahu nggak hal-hal itu? Dan masih banyak lagi, saudara. Ya, jadi bayangan itu yang disingkapkannya di dalam Perjanjian Baru. Nah, di dalam buku ini dikatakan tipologi. Ya, nanti kita teruskan sambil berjalan, saudara pahami dulu aja bayangan, tipologi, gambaran, substansi, hakikat, kenyataannya Yesus. Substansi, kenyataan, atau hakikatnya jauh lebih besar nggak dari bayangannya? Jauh. Ya, bayangannya anak domba, domba kaki 4, binatang. Substansinya anak domba Allah, Yesus. Seperti saudara dengar di dalam khotbah saya yang lalu, kalau saudara mau bangun rumah yang sangat megah, sangat mewah, mansion, saudara bikin gambar, blueprint, zaman dulu blueprint ya, zaman sekarang pakai komputer aja. Atau maket, yang bukan substansinya. Dan saudara nggak tinggal di gambar itu. Setelah datang yang sebenarnya, yang ini sudah berlalu. Makanya saya katakan hukum Taurat sudah berlalu. Nah, selanjutnya, kemudian juga kepada semua murid. Saudara perhatikan ya, ini menjadi pokok daripada bab ke-15. Pewahyuan yang lebih besar tentang Yesus ternyata ada di dalam seluruh lembaran-lembaran kitab saudara. Hanya kita memandang dengan kacamata salib. Dengan kacamata finished work. Sudah selesai. Jadi ketika kita membaca, misalnya, mulai dari kitab Kejadian, dari keturunan perempuan ini akan lahir, dari keturunan perempuan akan lahir yang akan menginjak kepalamu, ular. Nah, kita tahu itu Yesus. Yesus tuh lahir dari anak darah Maria kemudian. Dari keturunan perempuan. Benar ya? Benar, nyambung. Dan masih banyak lagi. Pak, masih banyak terus Pak. Ya, kalau enggak kita nggak akan selesai-selesai. Lukas 24 ayat 22. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku. Firman iman, perkataan Yesus. Ingat ya. Yang telah kukatakan kepadamu bahwa ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi ketika Yesus sampaikan juga mereka masih belum mengerti. Ketika Yesus sudah mati, disalibkan, bangkit, mereka juga masih belum mengerti. Nah, Kleopas sudah dikasih tahu duluan, akhirnya mereka kembali, Kleopas dan istrinya kembali lagi ke Yerusalem, tapi Tuhan Yesus akhirnya mempertemukan mereka juga semua. Dan ini di ayat 44 ini. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, ya Pentateut tadi kan, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Jadi secara garis besar, kitab-kitab Musa, Pentateut, kitab Mazmur, ya nyanyian-nyanyian, dan para nabi. Semua tertulis tentang Yesus. Ya, jadi Yesus memberitahu kita sekarang, pada setiap halaman dari Alkitab itu berisi tentang Yesus. Sama-sama katakan berisi tentang Yesus. Ya, jadi disingkapkannya melalui Perjanjian Baru. Setelah Yesus mati, bangkit, mati dikuburkan, bangkit, duduk sebelah kanan Allah, dan dalam tubuh kemuliaan ini Tuhan memberikan Roh Kudus. Karena Yesus sudah bangkit, dia akan menyingkapkan apa yang terselubung. Inilah yang kita lihat sekarang. Ya, inilah yang kita pandang. Jadi Yesus dalam tubuh kebangkitan menghibur, mendatangi tadi suami istri Kleopas, ya. Dia memberitakan apa? Memberitakan dirinya dalam seluruh Alkitab. Karena dia buktikan. Nah, kita kembali lagi ke dalam bagaimana dia tidak menampakkan diri langsung. Ya, dalam Markus 16 ayat 12 dikatakan,
sudah ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Tuh ya, ditulis. Jadi bukan kata saya. Kepada dua orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, ke Emmaus tadi. Ya, Tuhan tidak ingin suami istri Kleopas ini memandang Yesus atau melihat Yesus dalam tubuh kebangkitannya supaya mereka berkata gini, oh saya baru percaya Tuhan kalau saya udah lihat engkau. Ya di zaman ini buat zaman kita. Oh kalau saya belum lihat Yesus dalam tubuhnya yang nyata, saya nggak percaya Yesus. Oh saudara, Tuhan justru menyatakan sekarang buat kita. Dan inilah penghiburan buat kita. Bahwa setelah kita mengerti bahwa kita itu sepenuhnya diampuni, sepenuhnya dibenarkan, dan kita memiliki sepenuhnya Yesus. Kita perlu dalam hidup kita, dalam sehari demi sehari, bahkan saat demi saat, waktu demi waktu, kita terus memandang Yesus. Kita terus mendengar. Dari mana Pak saya mendengar? Ya saudara bisa dengerin pakai earphone atau ini. Atau kita dengar apa yang Roh Kudus sampaikan. Atau kita sedang memuji menyembah Tuhan. Kita mendengar terus tentang pewahyuan Yesus. Ya, Tuhan Yesus ingin mendengar, mereka mendengar lebih dahulu dari Alkitab, lewat Alkitab. Sama-sama katakan lewat Alkitab. Jadi mendengar Yesus tadi saya katakan apa? Mendengar apa? Memandang Yesus itu mendengar dari firman. Firman iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Karena kita memandang Yesus, karena kita melihat Yesus, karena kita memandang untuk misalnya suatu hal, persoalan. Kayak perempuan perdarahan 12 tahun. Dia memandang Yesusnya fokus pada Yesus. Kalau dia fokus kepada hukum Taurat, dia pasti nggak berani untuk menerobos. Atau dalam khotbah yang lalu, perempuan yang disebut orang berdosa. Tidak mungkin menerobos. Tapi kalau dia lihat Yesus, dia menerobos masuk. Dan Tuhan tidak menghukum, maka Tuhan memberikan berkat. Sehingga Tuhan melihat ada iman. Ya, caranya melihat Yesus dalam Alkitab. Bukan cari-cari apa yang boleh atau tidak boleh waktu kita membaca Alkitab. Tetapi membaca Alkitab dengan melihat Yesus. Sama-sama katakan kita melihat Yesus. Melihat Yesus. Jadi mempelajari Alkitab begitu menggairahkan. Ya, makanya dikatakan ketika suami dan istri Kleopas ini dalam perjalanan ke Emmaus, mereka bilang hati mereka berkobar-kobar. Coba ya kita baca dalam Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Jadi saudara dan saya pun yang menyampaikan firman. Hati saya bernyala. Berkobar-kobar. Jadi memandang keindahan Yesus. Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Dia menerangkan, enlightenment, menjelaskan, mewahyukan dirinya sendiri di dalam Alkitab. Itulah perjalanan kita di bawah kasih karunia yang radikal. Hanya memandang Yesus. Dan jangan takut ketika kita memandang Yesus, kita diubahkan serupa dengan Dia. Dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar. Dan bukan hanya itu saja. Kita akan lihat terus ya. Waktu dia memandang Yesus, dikatakan di dalam Amsal 3 ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ketika kita memandang Yesus, ada mujizat tadi saya katakan. Kita memandang kasih karunia Yesus. Terus mendengar, memandang, mendengar. Iman timbul dari pendengaran. Dari pendengaran akan firman Kristus. Ada bahan baku mujizat. Dan dikatakan itu menjadi kehidupan, zoe. Kalau di dalam bahasa Yunaninya. Given life. Yang memberikan apa? Yang memberikan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saudara, ini ajaib, saudara. Mana ada obat atau rumah sakit yang memberikan kesembuhan bagi seluruh tubuh? Gak ada ya. Tetapi firman Tuhan dikatakan pewahyuan yang lebih besar tentang Yesus dan karyanya yang sempurna memberikan kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Amin. Amin kalau saya. Ya mereka kuat lagi, buktinya mereka kuat lagi.
Ketika mereka sampai Tuhan perjamuan kudus dengan suami istri Kleopas di Emmaus, dia memecah-mecahkan roti, kemudian mereka mulai melihat secara fisik. Wah, itu Yesus. Tuhan hilang. Dan mereka berkobar-kobar. Pertama mereka jalan dengan sedih, murung, duka, kecewa. Tetapi ketika mereka mendengar firman, roh mereka bernyala-nyala, berkobar-kobar. Makanya tadi saya katakan, ketika kita mengerti ini dalam kehidupan kita, membaca Alkitab menjadi kesukaan, kesenangan. Saudara ikuti terus, misalnya khotbah saya hari ini. Berkobar-kobar. Jiwa mereka dikatakan apa? Jiwa mereka tidak bodoh lagi. Mereka mengerti. Tidak lamban hati lagi. Itu jiwa mereka juga direstorasi. Dan tubuh mereka ternyata direstorasi juga. Mereka balik lagi ke Yerusalem malam itu. 7 mil, 11 km lebih. 22 km lebih. Bulak-balik langsung. Karena di dalam ayat 33 dari Lukas 24 katakan gini. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Tidak murung lagi. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Ya tadi salah satunya Kleopas ya, satu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama, 11 murid itu minus Yudas maksudnya. Yudas sudah gantung diri. Ya, ini murid yang lain ya dari ke-70, murid Yesus. Ya salah satunya, namanya Kleopas. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Restorasi. Saudara lihat dalam Mazmur 119 ayat 25. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Firman kehidupan, firman Zoe. Firman tentang Kristus. Kalau saudara membawa firman Tuhan itu kepada penghukuman, kepada hukum Taurat, kepada tuntutan, kepada dakwaan, saudara tidak melihatnya dengan kacamata salib Kristus, kemenangan, maka tidak ada sukacita. Artinya apa? Hidupkanlah aku sesuai dengan firman. Artinya berikanlah aku hidup lewat firman-Mu. Itulah yang kita, mindset kita atau hati kita. Ketika kita sedang mendengar firman Tuhan. Rightly dividing the word of God. Dalam waktu yang lalu saya katakan. Apa itu Pak? Dengan teliti memisahkan firman kebenaran. Tahu waktu apa ini? Konteksnya apa? Gimana saya bisa tahu Pak? Saya masih nggak begitu pinter. Ada Roh Kudus, jangan takut. Tetapi hati kita fokus kepada Yesus dan karyanya. Ke arah mana kita melihat diri, kita menemukan kesalahan, kekurangan, kejelekan. Tetapi kemana kita memutari atau melihat Yesus? Ia adalah berlian yang indah, yang sempurna. Ya, Tuhan menempatkan kita di dalam Yesus. Kita aman. Kota benteng, kubu pertahanan, perlindungan, gunung batu. Jadi Tuhan, Bapa melihat kita, Dia melihat Yesus. Dan Yesus di dalam kita. Keindahan, kesempurnaan Yesus, hikmat Yesus, kebenaran Yesus, kekudusan Yesus. Makanya kita dengan yakin ketika kita baca, sebagaimana Yesus di surga, demikian kamu di bumi. Sekarang ini. As He is, so are we in this world. Kita memiliki hati yang gini, amin Tuhan, amin. Tuhan membuka, dikatakan dalam buku ini, rekening kita. Kita ahli waris dari semua yang milik Yesus. Kita lihat, Yesus layak terima kuasa, dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan berkat-berkat. Tuhan buka semua buat kita. Dan kita katakan, amin Tuhan. Roma 8 ayat 17 bagian A. Dan jika kita adalah anak, anak artinya putra, bukan bocah yang nggak punya warisan, tapi huios ya artinya anak putra, ya bukan teknon atau bocah. Ya maka kita juga adalah ahli waris. Karena kita percaya Yesus lahir baru, saudara otomatis, saudara langsung di dalam Yesus. Yesus dalam diri saudara. Saudara dan saya itu adalah ahli waris, sama-sama katakan ahli waris. Saudara jangan mau lagi ditipu sama iblis. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Menerima janji-janji Allah. Semua apa yang milik Tuhan adalah milik kita. Yang menerima bersama-sama dengan Kristus. Sudah lihat?
Apa yang Yesus layak terima, kita terima. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, ternyata Engkau mengajarkan kami untuk perjalanan kami selanjutnya. Kami sudah mengerti dan sudah paham dan menerima bahwa kami tidak lagi di bawah penghukuman, tetapi di bawah suplai Tuhan, kasih karunia Tuhan yang radikal. Dan dalam perjalanannya kami sekarang mulai mengerti bahwa Engkau terus suplai dalam kehidupan kami pewahyuan yang lebih besar tentang Yesus. Dan itu melalui kami memandang Yesus, mendengar firman Tuhan, mendengar firman Kristus. Mendengar dari kami membaca firman, setiap kata-kata, setiap tulisan yang diilhamkan Allah, selembar demi lembar. Atau kami mendengar dari hamba-Mu yang menyampaikan Injil kasih karunia secara radikal. Maka kami tahu Tuhan, mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Engkau melampaui ruang dan waktu. Engkau alfa dan omega. Engkau sudah mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan kami bersama-sama berkata, kami adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saudara dan saya sama-sama katakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya sangat diberkati dengan besar. Disukai sangat tinggi. Dikasihi sangat dalam. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.